Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama saya bertugas sebagai petugas kesehatan haji Indonesia dan sebagai petugas kesehatan umroh. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini terkait dengan yang namanya heat stroke atau penyakit heat stroke. Nah, Bapak Ibu, saya mendapatkan satu informasi bahwa nanti pada hajian di tahun 2025, di mana wukuf akan jatuh pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025, kondisi cuaca saat hajian pada waktu itu adalah panas, sangat panas. Kisaran suhu bisa mencapai 45 sampai 47 derajat Celcius. Bapak Ibu para calon jemaah haji bisa bayangkan suhu di kita itu di kisaran 27, 29 ya, 29 derajat Celcius seperti itu. Nah, ini suhunya mungkin 1,5 kali lipat dari suhu yang ada di Indonesia. Berarti suhunya sangat panas. Nah, resiko kesehatan yang bisa terjadi pada jemaah haji dengan suhu yang sangat panas ini, pertama, ya jelas ada yang namanya dehidrasi atau yang disebut dengan kekurangan cairan. Kemudian ada yang namanya heat stroke. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu heat stroke. Kemudian bisa juga terjadi eksaserbasi akut dari penyakit yang kronis. Misalkan ada calon jemaah haji yang menderita diabetes karena cuaca yang sangat panas, stres fisik dan lain sebagainya, tiba-tiba gula darahnya menjadi tinggi. Atau yang tadinya hipertensi, darahnya sudah terkontrol normal, karena cuaca yang sangat panas, kemudian stres fisik dan lain sebagainya, maka tensinya juga menjadi tinggi. Nah, khusus untuk hal ini saya ingin paparkan dulu tentang heat stroke. Apa itu heat stroke? Jadi heat stroke ini adalah suatu penyakit keadaan tubuh yang disebabkan karena tubuh terpapar suhu yang sangat panas. Nah, gejalanya apa saja? Di awal, jemaah haji yang terkena sengatan panas ini, dia akan merasakan lelah, kemudian akan merasakan haus, pusing, mual, linglung. Kalau ditanya, kadang-kadang jawabnya kemana? Itu ada linglung. Itu gejala-gejala awal dari heat stroke. Nah, apa yang harus kita lakukan pada jemaah yang seperti ini? Kalau ada jemaah seperti ini, jemaah ini kita kasih minum. Kita kompres dengan air dingin atau semprotan air dingin, semprot saja. Karena kalau diraba biasanya kulitnya kering. Nah, seperti itu. Kemudian dikipas-kipasin. Bapak Ibu minum, dikipas-kipasin, bajunya dilonggarkan. Nah, seperti itu. Kemudian gejala tingkat lanjutnya yang tadi ketika merasa lemah, kemudian ada mual, pusing, linglung, haus. Nanti kalau gejalanya berlanjut, itu bisa terjadi yang namanya kram otot. Misalkan tangannya jadi kaku-kaku, otot betisnya jadi kram, dan lain sebagainya. Itu sama, kita semprotkan air dingin, kemudian kita kipas-kipasin, dan ingat, jamaah tersebut jangan malah dikerubutin. Justru jemaah tersebut kita tempatkan di ruangan yang dingin, yang ber-AC, atau dikipas-kipasin. Jadi jangan malah dikerubutin. Itu yang gejala selanjutnya dari sengatan panas. Yang lebih parah lagi adalah heat stroke. Suhunya bisa mencapai lebih dari 39 derajat Celcius. Panas, kering, seluruhnya, tidak berkeringat. Pasiennya bisa ngaco, ngomongnya ngaco. Dan yang lebih parahnya lagi, itu bisa terjadi pingsan dan koma. Kalau kita periksa tekanan darahnya bisa ngedrop. Kalau ngedrop banget, rendah banget. Kalau tinggi, tinggi banget. Seperti itu. Nah, pada pasien-pasien seperti ini, biasanya kita kasih es, di ketiak-ketiaknya itu dikasih es. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu menolong seperti ini? Tempatkan di ruangan yang dingin, dikipas-kipasin, kemudian disemprot, bahkan suka diguyur dengan air dingin seperti itu. Karena pasien ini mengalami sengatan panas. Nah, jangan sampai
hal ini terjadi pada Bapak Ibu para calon jemaah haji di tahun 2025 ini. Karena menurut informasi, cuaca panas ini adalah terakhir kalinya hajian dalam suasana panas. Tahun-tahun berikutnya, nanti di tahun 2026, itu cuacanya tidak panas, dingin. Nanti akan masuk ke musim semi. Jadi, di tahun ini adalah tahun terakhirnya hajian dengan cuaca yang panas, Bapak Ibu. Nah, untuk antisipasi agar Bapak Ibu para calon jemaah haji supaya tidak terkena yang namanya heat stroke atau sengatan panas dengan gejala yang tadi saya sampaikan, maka saya sarankan kalau tidak perlu-perlu banget jangan keluyuran di teriknya matahari jam 10 sampai jam 4 sore. Itu jangan keluyuran. Kalau tidak perlu-perlu banget jangan keluyuran. Kalau terpaksa Bapak Ibu para calon jemaah haji harus keluar dari hotel dalam keadaan terik sinar matahari, gunakan alat pelindung dirinya. Dari mulai payung, kemudian topi, kacamata, pakaian usahakan pakai tangan panjang, dan warnanya putih, jangan gelap, karena gelap itu menyerap sinar matahari. Kemudian bawa semprotan air, sering-seringlah disemprotkan ke wajah ya, semprotan air. Biasanya nanti dikasih tuh tumbler dari pemerintah. Jadi nanti disemprotkan, kemudian banyak minum. 1 jam 1 gelas atau 200 ml 1 gelas. Jangan menunggu haus. Jadi harus banyak minum, harus banyak minum, harus banyak minum. Ingat, 1 jam 1 gelas, jangan tunggu haus. Ya, Bapak Ibu seperti itu. Kemudian yang lainnya supaya jangan sampai terkena heat stroke ini, maka Bapak Ibu dari sekarang ada yang namanya istilahnya aklimatisasi. Aklimatisasi itu untuk menyesuaikan badan kita dengan suhu yang ada di Arab Saudi. Jadi latihan berjemur. Misalkan jam 10 berjemur, jangan lama-lama gitu berjemur, berada di sinar terik matahari. Jadi nanti ada penyesuaian daripada tubuh jemaah haji. Itu kemudian yang lainnya istirahat yang cukup, banyak makan sayur dan buah-buahan. Istirahat yang cukup itu berapa lama? 6 sampai 8 jam. Itu harus cukup ya. Kemudian pakai kalau ada namanya pelindung salep-salep atau krim-krim pelindung dari sinar matahari itu bisa juga digunakan. Nah, sekali lagi itu yang saya ingin sampaikan. Jadi kepada Bapak Ibu para calon jemaah haji yang akan berangkat di tahun ini, saya informasikan bahwa nanti prediksinya cuacanya sangat panas. Bisa mencapai 45 sampai 47 derajat Celcius. Kalau saya dulu sampai 50 derajat Celcius. Jadi seperti itu. Jangan sampai Bapak Ibu terkena yang namanya sengatan panas. Yang gejalanya tadi saya sampaikan, kemudian lemah, mual, pusing, linglung. Nah ini hati-hati kalau udah ada yang seperti kalau diraba kulitnya itu panas. Kalau ada teman atau siapapun seperti ini, teman jemaah haji, segera saja Bapak Ibu jemaah haji tempatkan di ruangan yang dingin, kemudian kipas-kipasin, kasih minum, kompres air dingin atau semprotkan air dingin ke tubuhnya atau ke wajahnya. Nah itu saja Bapak Ibu para calon jemaah haji, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekiranya ada yang ingin Bapak Ibu para calon jemaah haji tanyakan terkait dengan kesehatan haji, silahkan tulis saja di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa mampu akan saya jawab. Saya mendoakan Bapak Ibu para calon jemaah haji yang akan berangkat di tahun 2025 ini, Allah berikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, keselamatan ibadah hajinya, haji yang makbul dan mabrur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.